Nah, jadi gini Bu, yang tadi itu yang saya jelaskan itu kan ada 1 2 3 4 ini. Jadi 4 ini tuh kunci laptop ini nggak lemot nantinya ya. Jadi CPU ini itu prosesor, memori ini RAM, di sini itu penyimpanan, dan network ini koneksi jaringannya. Ya, kelihatan gak? Ada 1 2 3 4. Nah, ini rumusnya ketika dipakai, ketika dia tuh 100%, itu pasti akan ada jeda lemot. Nah, makanya ini nek bisa itu posisinya jangan 100%. Ketika dia 100%, gimana caranya cepat turun, bahasanya gitu. Tapi dari 1 2 3 4 ini ada satu, itu ya memori ini nggak bisa turun dia. Ketika dipakai dia makin tambah persenannya. Nah, kalau yang lain tuh angkatan pertama naik, habis itu turun. Nah, jadi CPU itu tuh prosesor, memori itu RAM, di situ penyimpanan, dan network ini ketika dia online. Jadi sebenarnya acuannya cuma 3, karena kan nggak melulu di online toh. Posisi offline kan juga laptop kan dipakai, nggak connect internet maksudnya. Nah, jadi 1 2 3 ini yang jadi krusialnya, yang dipakai acuan tuh ini. Jadi salah satu ini ada 100% kayak nggak mau turun, itu pasti akan lemot. Nah, kalau di bawah 100% ya enak dipakai. Kuncinya di situ. Dan perbedaannya itu ya nanti setelah saya jelaskan gambaran ini, sebelum masuk ke gambaran sini, ini tak jelaskan alur prosesnya ini ya. Jadi ketika saya membuka aplikasi, misalkan kan biasanya anak engineering kan bukanya Corel. Nah, ini ya. Nah, Corel ya. Nah, ini CPU ini akan naik, disk juga akan naik. Nah, CPU itu prosesor, disk itu hard disk penyimpanan ya, memori itu RAM. Nah, semua ini akan naik, tapi ya yang lain itu akan turun, yang tetap stay naik itu yang memorinya. Nah, jadi ini buat satu aplikasi ya. Satu aplikasi itu tadi indikatornya 20% gitu. Nah, ketika aku buka Photoshop bareng dengan Corel ya, ini juga aplikasi, ini ada 2 aplikasi berat tak buka. Nah, dia CPU nya naik, disknya juga naik. Nah, nanti memori juga naik, tapi ini yang CPU disk nanti akan turun. Nah, RAM-nya akan naik. Nah, sekarang kan 21 tadi 20. Nah, 22 kan. Nah, dia akan naik. Nah, misalnya aku buka aplikasi lagi, misalnya di Sambi Excel, Word, karo browsing. Nah, bareng ya buka minta buka langsung banyak. Nah, itu yang terjadi apa? Nah, di sini nih memori akan naik lagi. Nah, kan sampai abang toh. Nah, CPU abang karena yang diakses banyak toh. Banyak banget. Nah, tapi dia akan turun nantinya. Nah, ini berarti normal. Awal ndedel, iki juga ndedel. Nah, tapi dia turun itu normal. Tapi nek RAM ini nggak bisa turun. Ini memang sejatinya tugas terakhirnya kan di sini. Jadi ini naik terus. Pokoknya ini 1 2 3 ini mendekati 100 tadi, itu pasti ada jeda. Ngoten ya. Jadi prosesor, RAM, penyimpanan, di situ penyimpanan. Nah, bedanya nek SSD dengan hard disk ini cenderung lebih banyak 100% nek misalnya masih pakai hard disk. Makanya dia responnya ngolah data lebih lama karena harus munyar dulu baru berhenti. Ngoten. Nah, nek RAM itu kebutuhannya misalnya jenengan buka aplikasi banyak bareng ngeten iki, nah itu butuhnya RAM yang ditinggikan. Tapi nek misalnya RAM dhuwur iki sing nganggo hard disk, ya tetep ae Bu, tinggal buka aplikasi oke mampu ya toh. Cuman lemote ora ilang karena fungsinya RAM sama ini tuh berbeda. RAM itu nggunakan tugas terakhirnya, nek disk ini tuh tinggal ngolah datane, bosone gitu. Jadi berbeda. Nah, nek prosesor iki gak iso di-upgrade iki. Minggur manut A4 ya A4 ya. Soalnya nggak bisa diganti nek untuk laptop niki. Nah, jadi gitu acuane. Nanti tak bahas lagi setelah video ini ya. Ini bedane opo, kondisine piye. Nah, nanti setelane piye no, habis ini ya. Jadi kuncinya di 3 ini tadi acuane.